Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembahasan kita adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kan kita sudah membahas nih, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Sekarang kita lanjut ke iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita bahas dulu nih dari segi pengertian atau definisi dari Nabi. Secara bahasa, Nabi itu adalah orang yang diberi berita atau menerima berita. Sedangkan secara istilah, Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah yang berkaitan dengan syariat agama, tetapi tidak ada kewajiban baginya untuk menyampaikan kepada orang banyak atau kepada umatnya. Sedangkan pengertian Rasul adalah secara bahasa, Rasul adalah utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas ataupun misi. Secara istilah, Rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah yang berkaitan dengan syariat agama dan ditugaskan untuk menyampaikannya kepada orang banyak atau umat-umatnya. Jadi itu ya sedikit perbedaan antara Rasul dan Nabi. Rasul menyampaikan wahyu yang dikirim oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada umat-umatnya, sedangkan Nabi hanya untuk dirinya sendiri. Jadi, Rasul tentulah Nabi, tapi Nabi belum tentu Rasul. Definisi iman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu beriman kepada Rasul berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati tentunya bahwa Allah telah memilih dan mengutus beberapa orang pilihannya untuk menjadi seorang Rasul. Merekalah menerima wahyu dan menyampaikan kepada umat-umatnya. Landasan Al-Quran kita mengimani adanya Rasul adalah seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Sesungguhnya sih kalau semua orang yang beriman tentunya harus mengimani adanya Allah, malaikat, kitab, rasul, dan juga hari akhir. Jadi jangan sampai kalian tidak ada rasa iman, tidak ada rasa percaya, tidak ada rasa yakin tentang adanya Rasul-Rasul Allah. Disinilah nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Hafal semua kah kalian? Kita nyanyikan bareng-bareng ya. Maaf kalau misalnya suara ibu jelek. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Semoga di antara kalian semua hafal ya ke-25 nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Setidaknya setengahnya deh kalian hafal dari 25 nama Nabi dan Rasul ini. Jangan sampai kalian tidak hafal sama sekali nama-nama Nabi serta Rasul yang wajib kita ketahui. Jumlah pasti dari Rasul hanya Allah yang mengetahuinya. Tetapi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berapakah jumlah para nabi? Rasulullah menjawab, 124.000 orang. Sedangkan jumlah Rasul adalah 315 orang. Adalah jumlah yang amat besar. Hadis riwayat Ahmad. Kita lanjut ke sifat wajib dan sifat mustahil para nabi dan rasul. Mungkin kalian sebelumnya sudah tahu sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh rasul dan nabi. Ada sidik yang bermakna benar, fatona artinya cerdas,
amanah, dapat dipercaya, serta tabligh, yaitu menyampaikan. Lalu apa sih mustahilnya? Sifat mustahilnya adalah kebalikan dari sifat wajibnya. Sidik, yaitu benar, maka sifat mustahilnya adalah kizib, yaitu dusta. Fatona, artinya cerdas, maka sifat mustahilnya adalah baladah, yaitu bodoh. Amanah, yaitu dapat dipercaya, maka sifat mustahilnya adalah kitman, yaitu menyembunyikan. Terakhir, tabligh, artinya menyampaikan, maka sifat mustahilnya adalah khianat, artinya penipu. Berikutnya ulul azmi. Mungkin kalian sebelumnya pernah dengar ya. Ulul azmi adalah nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang sangat luar biasa dalam menghadapi penderitaan dan gangguan dari kaum-kaumnya selama menjalankan tugasnya untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Biasanya orang-orang menyebutnya mimin atau mimim. Itu satu singkatan dari 5 nabi dan rasul yang bergelar ulul azmi. Mimin. Yang pertama ada Nabi Muhammad SAW. Kedua ada Nabi Isa alaihissalam. Ketiga ada Nabi Musa alaihissalam. Keempat ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan terakhir, kelima ada Nabi Nuh alaihissalam. Jangan sampai lupa, itulah kelima nama nabi dan rasul yang bergelar ulul azmi, atau kalian bisa ingat mimin atau mimim. Nah, kita lanjut ke kelebihan para rasul Allah. Para rasul Allah tentunya memiliki banyak kelebihan dong. Nah, kita akan membahas sedikit beberapa kelebihan dari para rasul Allah, beserta ada dalil-dalilnya. Yang pertama, derajat kesempurnaan dan keutamaan. Walaupun pada dasarnya tugas para rasul itu sama, yaitu menyampaikan ajaran kepada manusia. Seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 253. Yang kedua, kelebihannya adalah dapat berbicara langsung dengan Allah tanpa melalui perantara malaikat Jibril, seperti yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Seperti kisahnya yang ada dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 164. Terakhir, para nabi dan rasul ada yang diceritakan atau dikisahkan dalam Al-Quran, supaya para manusia yang hidup zaman sekarang, yaitu kita, mengetahui berapa sih jumlah rasul dan nabi, berapa sih pengikut-pengikutnya, bagaimana sih kisah-kisah para rasul saat terdahulu, bagaimana sih akhlak-akhlak mereka, dan bagaimana sih kehidupan mereka. Selanjutnya, kebiasaan hidup para nabi dan rasul. Yang pertama, seperti yang tertuang dalam surat Al-Furqan ayat 20, para rasul adalah manusia yang biasa, sama seperti kita semua, membutuhkan sandang, pangan, serta papan untuk kelangsungan hidupnya. Nggak ada namanya rasul itu seperti malaikat ataupun seperti jin. Mereka adalah sama seperti kita, manusia biasa yang membutuhkan banyak sandang, banyak pangan, banyak papan. Yang kedua, kehidupan para nabi dan rasul adalah seperti surat Al-Mu'minun ayat 51 yang menjelaskan bahwa para rasul mereka memakan makanan yang baik, yang halal, yang thayyib, bukan makanan-makanan yang haram ataupun makanan-makanan yang tidak baik. Dan juga rasul dan nabi selalu melakukan kebaikan atau kebajikan. Sebagai contoh kepada umat-umatnya, tidak ada yang namanya rasul atau nabi mereka menunjukkan sikap yang negatif. Semuanya selalu memberikan sikap-sikap yang positif sebagai bentuk contoh untuk umat-umatnya. Nah, ini dia ada 8 beberapa tugas dari para nabi dan rasul.
Yang pertama ada memberi kabar gembira kepada orang yang taat dan beriman tentang balasan di akhirat kelak. Yang kedua, memberikan peringatan kepada mereka yang melanggar norma-norma agama dan mereka yang musyrik serta mereka yang melakukan kerusakan di bumi yang berupa kemaksiatan. Seperti pada surat As-Saba ayat 28 dan surat Yasin ayat 11. Tugas para nabi dan rasul yang berikutnya adalah mereka menyatukan i'tikad dan keyakinan umatnya, yaitu bahwasannya hanya Allah lah zat yang maha kuasa. Tugas yang keempat adalah memberi batasan kepada umatnya mana hal-hal yang dilarang dan mana hal-hal yang boleh dikerjakan menurut perintah Allah. Berikutnya, tugas para nabi dan rasul adalah memberikan kabar gembira serta peringatan. Terkadang para nabi dan rasul memberikan kabar gembira dan juga memberikan kabar peringatan supaya umatnya mengetahui bahwa kelak ada balasan yang setimpal untuk mereka yang menjalankan amal-amal baik dan mereka yang selalu melakukan amal-amal buruk. Seperti pada surat Al-An'am ayat 48. Tugas berikutnya adalah memberikan pedoman kepada umatnya agar mereka menghiasi diri dengan sifat-sifat yang utama seperti benar, yaitu sidik, terpercaya, amanah, dan sopan santun. Berikutnya, tugas para nabi dan rasul adalah menjelaskan kepada umatnya apa saja yang membawa mereka kepada keridhaan Allah dan apa saja yang membawa mereka kepada kemungkaran Allah. Terakhir, memberitahukan kepada umatnya tentang berita yang gaib sesuai dengan ketentuan yang digariskan Allah, seperti adanya malaikat, adanya syaitan, adanya kiamat nanti, adanya hari akhir nanti, dan adanya hari pembalasan di akhirat kelak. Berikut beberapa mukjizat para nabi dan rasul. Mungkin sebelumnya kalian sudah tahu beberapa kisah dari para rasul yang memiliki mukjizat-mukjizat tertentu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan 4 mukjizat, 4 nama-nama mukjizat yang pernah dialami oleh beberapa rasul pada saat itu. Yang pertama ada mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah ini adalah mukjizat yang berkaitan dengan peristiwa alam, seperti Nabi Musa yang dapat membelah lautan dengan tongkatnya. Tentunya itu izin dari Allah. Yang kedua, mukjizat syahsyiyah. Mukjizat syahsyiyah. Mukjizat syahsyiyah ini adalah mukjizat yang keluar dari tubuh seseorang. Tentunya dari tubuh seorang nabi dan rasul. Seperti ada air yang keluar dari celah-celah jari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mukjizat salbiyah. Mukjizat salbiyah ini adalah mukjizat yang membuat sesuatu menjadi tidak berdaya. Seperti Nabi Ibrahim yang kala itu dibakar oleh Raja Namrud, tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar sedikit pun. Yang keempat adalah mukjizat aqliyah. Mukjizat aqliyah inilah mukjizat yang lebih rasional atau yang mukjizat masuk akal. Seperti adanya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk itulah wahyu-wahyu dari Allah yang wajib umat manusia, yang wajib umat Islam mengetahuinya dan menjalankannya. Jadi ada mukjizat kauniyah, mukjizat syahsyiyah, mukjizat salbiyah, dan mukjizat aqliyah. Apa sih fungsi dari beriman kepada nabi dan rasul? Tentunya ada fungsinya. Yang pertama, menambah keyakinan, kemantapan, tidak ada lagi keraguan dalam hati kita dalam mengiktikatkan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, merupakan jembatan untuk menuju kebenaran yang hakiki. Yang ketiga, menjadikan Nabi dan Rasul sebagai suri tauladan atau panutan atau contoh yang baik
untuk kita umat-umat manusia zaman sekarang. Yang terakhir, meyakini dan mengimani bahwasannya setiap rasul memiliki misi dan mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu terkait iman kepada Rasul-Rasul Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.